Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang SNR. Nah, di sini banyak belum tahu ya tentang SNR itu, nggak tahu kapan harus breakout, kapan harus ini ya, kapan gagal breakout atau kapan harus breakout kayak gitu. Jadi breakout itu seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya ya, ada tuh namanya breakout. Breakout itu dibagi ada dua. Break up berarti dia nge-break ke atas, breakdown itu berarti dia ke bawah, nembus ke bawah. Jadi seperti itu ya, break up atau breakdown. Nah, di sini saya mau jelasin. Kalian pasti masih bingung kapan, bagaimana cara mengetahui itu akan break up dan itu akan breakdown. Nah, jadi di sini ini kuncinya untuk mengetahui ini jelas kita harus mengetahui psikologi candlestick. Jadi seperti itu, kapan harus break up, kapan dia harus breakdown. Jadi seperti itu. Masih banyak saya apa ya, di sini pasti masih banyak yang belum tahu bagaimana tanda-tanda break up, bagaimana tanda-tanda mau breakdown seperti itu. Jadi banyak mentor-mentor yang menjelaskan hanya seperti melihat history doang ke ke belakang ya, melihat history doang lalu mereka jelasin. Tapi banyak yang mentor nggak menjelaskan apa ciri-ciri breakout, apa ciri-ciri breakdown seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-cirinya dan ini akurasinya 90% ya, 90 sampai 95% ini breakout breakout itu bakalan terjadi, entah itu mau break up atau breakdown itu bakalan terjadi. Nah, ciri-ciri untuk mengetahui jika dia breakout adalah contoh kita ke break up dulu ya. Nah, di sini break up. Nah, ini contoh candlestick break up ya. Ini contoh ini contoh resisten nih. Contoh resisten ya. Gimana caranya sampai menembus resisten. Saya ulangi ya. Nah, ini kan di sideways. Breakout itu atau break up atau breakdown itu dia terjadi pada saat sideways-nya sekitar beberapa jam ya. Jadi dia bakalan break up atau breakdown. Nah, di sini kita lihat di sini resisten. Nah, resisten. Nah, ini dia akan menembus nih. Ciri-ciri menembus resisten atau break up itu contoh nih. Di sini candlestick nih. Candlestick hijau. Makin lama dia makin menguat ya ke atas. Seperti itu. Nah, kekuatan candlenya masih kuat. Nah, ini ciri-ciri bakalan 95% itu bakalan break up. Ini bakalan nembus nih SNR-nya. Jadi ini makin mendekati resisten, candlenya makin kuat, itu bakalan 1 sampai 3 menit ke depan itu bakalan break up. Percaya ya, percaya bahwa kalian harus percaya itu bakalan break up 1 sampai 3 menit ke depannya. Nah, kalau untuk kita open posisi di 1 menit, itu 3 menit udah cukup. Jadi kalau kita loss sekali, kompen sekali, 2 kali berarti kita udah profit. Jadi seperti itu untuk mengetahui
breakup itu bakalan terjadi jika terbentuk candlestick seperti ini. Candlestick seperti ini ya. Ini akan bakalan terbentuk. Nah, pasti kalian bertanya, Bang, gimana contoh jika ada sisipan candlestick merah di situ? Kayak gitu. Jadi mudah aja ya, menurut saya mudah aja di sini. Nah, kita lihat di sini. Terus ada candlestick merah nih. Candlestick merah. Nah, candlestick merah dia ke sini. Nah, candlestick merahnya itu melemah. Candlestick merahnya itu melemah. Jika candlestick merahnya melemah, kita ambil contoh di sini aja ya. Di sini. Di sini. Nah, jika ada candle merah pelemahan di sini, pelemahan di sini, di sini. Nah, pelemahan berarti body candle merah lebih kecil daripada body candlestick sebelumnya. Nah, ini ciri-ciri bakalan break up. Di sini pasti break up di sini. Seperti itu. Jadi kita harus mengetahui kekuatan candle pada saat menyentuh SNR. Jadi makin kecil dia bakalan itu 95% itu bakalan break up. Nah, di situ kuncinya bahwa kita ketahui di situ bakalan break up. Jadi seperti itu. Untuk kalian yang masih pemula, yang masih takut untuk open posisi, mending kalian pada saat mendekati SNR, resisten atau support. Contoh nih, kita di contoh break up ini ya. Di contoh break up ini, kalian mau open posisi atas. Nah, kalian tunggu dulu candlenya ke bawah. Kalian pastiin dulu merah untuk menghindari ini ya, menghindari kompensasi ya. Atau loss pertama, mending kalian tunggu ke bawah dulu. Menunggu merah dulu candlesticknya, baru kalian langsung open posisi buy. Seperti itu. Itu untuk kalian yang masih belajar pemula ya. Yang udah kuat mentalnya silahkan langsung open posisi aja. Saya yakin itu bakalan profit. Nah, jadi kita ini masih posisi break up ya. Nah, Bang, gimana caranya jika break up-nya itu gagal atau breakout-nya itu gagal ke atas? Nah, seperti ini kalian lihat nih. Nah, ini candlestick-nya ke atas, dia makin melemah nih. Melemah. Dia makin melemah seperti ini. Ditambah lagi dengan sumbu atau ada sumbu atas yang pada intinya bodinya melemah. Body yang mendekati atau menyentuh atau melewati dikit dari garis SNR itu berarti itu bakalan batal untuk breakout. Jadi dia bakalan batal untuk ngebreak ke atas. Itu bakalan batal jika candlestick-nya melemah. Itu bakalan batal ke atas. Apalagi di sini udah lemah. Ini makin lemah ya. Ini candlestick ini makin lemah. Nah, ditambah dengan penguatan candlestick merah. Penguatan candlestick merah di sini. Body besar dari body sebelumnya yang ini. Ini itu bakalan gagal untuk nge-break up, gagal untuk ke atas. Nah, jadi di sini apa ya? Di sini kesempatan kalian untuk open posisi sell di sini karena dia gagal untuk nge-break up. Jadi seperti itu, makin melemah candlestick mendekati SNR itu nggak bakalan nembus seperti itu. Walaupun dia menembus, dia harus tetap membutuhkan candlestick yang kuat lagi kalau untuk mau lanjut menembus. Jadi kalau untuk pelemahan, menemukan pelemahan di support atau resisten itu kalian lihat pelemahannya warna merah atau hijau. Jika pelemahannya warna hijau, contoh nih kalian ke support. Nah,
pelemahannya candle hijau nih, itu bakalan breakdown, itu bakalan melanjutkan ke bawah. Itu salah satu ciri-ciri yang kuatnya. Oke, ini penjelasan tentang resisten ya. Nah, kita ke support. Penjelasan ke support ya. Oke, di sini penjelasan ke support. Nah, di sini ada support. Sini support ya. Saya ulangi dulu. Nah, di sini. Ini ya. Nah, ini support. Nah, jadi di sini candlestick merah nih. Candlestick merah dari yang kecil. Nah, terus dia membesar, lalu membesar lagi nih di sini. Nah, ini support yang di sini ini bakalan ditembus nih. Kenapa bakalan ditembus? Karena makin mendekati support, candlesticknya makin membesar. Nah, jadi seperti itu. Ini mudah banget. Hanya ada beberapa mentor yang menjelaskan ini. Kebanyakan mentor menjelaskan yang udah terjadi atau di histori sebelumnya. Jadi itu ciri-ciri untuk menembus menembus garis support dan garis resisten seperti itu. Makin menguat warna candlesticknya, itu makin besar kemungkinan dia bakalan breakout. Jadi gitu ya. Jadi dia bakalan menguat untuk breakout seperti itu. Nah, jika di sini tersisip candlestick hijau seperti tadi ya. Tersisip candlestick hijau di sini, tapi dia lemah untuk ke atas. Nah, seperti ini, lemah untuk ke atas. Terus dibalas lagi dengan merah, candlestick merah, dibalas lagi ke bawah seperti ini. Ini kalian langsung sikat aja. Ini bakalan ke bawah. Jadi 1-3 menit. Jika kalian takut untuk open posisi 1 menit, kalian coba 1 atau 2 menit. Paling tinggi 3 menit itu bakalan ke bawah. Kalian tinggal cari titik tertingginya untuk open posisi sell. Ini bakalan profit. Saya jamin ini bakalan profit. Ini enggak, silakan kalian cek history sebelumnya. Ini bakalan terjadi. Nah, walaupun kalian contoh nih, kalian dapat apesnya nih, enggak terjadi. Nah, kalian cari momen berikutnya aja. Jadi kalian kompensasi di situ aja di momen berikutnya. Kalau kalian takut. Nah, untuk yang udah senior, yang udah lama di independen, pasti mereka udah kuat mental. Jadi kalau saya pribadi, saya tetap open posisi 1 menit. Tapi jika kalian yang masih ragu-ragu, silakan open posisi 1-3 menit. Itu bakalan ke bawah. Jadi seperti itu ya. Nah, begitupun juga sebaliknya. Jika candlestick merah dari sini bodinya bagus, di sini udah melemah, di sini apalagi tambah lemah di sini. Nah, ini jika posisinya seperti ini, bentuk candlesticknya seperti ini dia nggak nggak ada peluang untuk breakout ke bawah, nggak ada peluang. Sini nggak ada peluang. Apalagi di sini ada hijau kecil juga nih. Ada hijau kecil di sini, nggak kuat. Hijau kecil nih. Di sini seperti itu, hijau kuat, hijau kecil di sini. Atau bukan ya, sorry bukan hijau kecil, hijau besar nih di sini. Nah, ini nggak bakalan mau nge-breakdown atau breakout. Ini nggak bakalan ke bawah, ini bakalan gagal. Kalian open posisi aja, buy di sini.
cari titik terendah untuk open posisi buy. Kalian pasti bakalan profit di sini. Saya yakin kalian bakalan profit, menggunakan teknik SNR ini. Jadi banyak yang belum tahu ya ciri-ciri breakout itu seperti apa, ciri-ciri di SNR itu seperti apa, support dan resisten. Jadi kalian, cari aja ciri-ciri seperti ini di, apa ya, di trend sideways. Ini pasti kalian, saya jamin kalian bakalan profit di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi mudah banget untuk, menganalisa SNR ini mudah banget. Jadi kalian, makanya kenapa tadi saya katakan bahwa kalian harus paham tentang sifat candlestick itu, harus paham. Jadi jika kalian udah paham tentang, eee, sifat candlestick, kalian bakalan profit, pasti dengan menggunakan, dengan menggunakan teknik SNR ini, kalian, bakalan profit. Jadi kalian harus mengetahui sifat-sifatnya dulu. Oh, jika bodinya melemah, berarti kekuatan itu melemah juga, seperti itu. Kecuali, contoh nih, saya contohkan ya. Nah, contoh ini candlestick, merah nih. Ini candlestick, hijau. Candlestick hijau, candlestick merah ya. Ini candlestick merah. Nah, ini, juga candlestick, candlestick merah juga ya. Gak apa-apa. Oke, saya ulangi dulu. Candlestick merah. Ini candlestick merah. Nah, di sini kalian lihat, ini untuk sifat candle ya. Ini merah, ini merah. Nah, di sini body sebelumnya ini menguat dan dikonfirmasi dengan candlestick merah ini bodinya mengecil. Berarti ada pelemahan. Ada pelemahan penjualan di sini. Nah, untuk mengkonfirmasi kita butuh satu candlestick lagi nih. Entah di sini hijau atau merah. Contoh nih, kita dapat satu candlestick konfirmasi. Karena di sini arah harganya ini udah melemah. Harganya ini melemah untuk ke bawah. Kita butuh satu konfirmasi lagi nih. Contoh nih, dikonfirmasi sama merah lagi. Merah yang kuat. Nah, berarti di sini penguatan seller itu meningkat. Berarti ada peluang untuk open posisi sell lagi di sini. Jadi kita harus butuh konfirmasinya jika kita udah tahu sifat-sifat candlestick itu bakalan mudah. Nah, ini kan contoh konfirmasi dari candlestick merah tadi nih. Nah, kita lihat bagaimana dikonfirmasi dengan candlestick hijau. Candlestick hijau. Oke, di sini dikonfirmasi dengan candlestick hijau, bukan merah ya. Nah, di sini candlestick hijau nih. Nah, candlestick hijaunya kuat. Berarti di sini ini konfirmasi, ini ketegasan. Ketegasan bahwa pembeli itu menang. Karena di sini udah ada pelemahan sebelumnya, jadi dikuatkan dengan konfirmasi yang tegas. Berarti open posisinya atau harga akan berbalik ke atas. Jadi akan berbalik ke atas. Seperti itu. Lain halnya jika dikonfirmasi dengan hijau yang lemah. Nah, dikonfirmasi dengan hijau yang lemah nih. Otomatis arah harga akan tetap ke bawah. Jadi dia dikonfirmasi dengan hijau kecil. Walaupun kadang kita dapat lossnya nih. Ternyata di sini tetap hijau bukan merah. Nah, tapi di sini kita ambil kompensasi karena ini yakin bakalan ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi itu kita harus memahami benar-benar sifat candlestick itu. Nah, jika kita udah memahami sifat candlestick ini dan kita akan terapkan di SNR, itu mudah banget membuat kita profit. Nah, jadi mungkin sampai di sini aja dulu ya karena udah 19 menit. Ngeditnya juga agak keribet kalau menitnya panjang-panjang. Jadi saya akan jelasin lagi besok bagaimana tentang SNR ini. Kita habisin dulu SNR,
Terus kita lanjut lagi ke rumus ini ya, teknik rumus ini. Ini alhamdulillah ada beberapa ya, bukan banyak juga, ada beberapa yang ngirim SS ke saya. Katanya, "Bang, manjur banget nih. Dia mainnya di ini, di sore hari," katanya. Dia gila sore, tapi katanya pagi itu amburadul. Katanya amburadul banget marketnya kalau menggunakan rumus. Dia gunakan sore itu maksimal kompensasi level 1 katanya. Jadi buat kalian yang belum menonton teknik rumus itu silakan pahami. Jadi ada juga yang tanya, "Bang, gimana kita mau kita ketahui bahwa di teknik rumus di video sebelumnya itu kita tahu bahwa ini atas, bahwa ini bawah." Itu ntar saya akan menjelaskan kenapa dikatakan sifatnya ini bawah, ini atas. Oke. Jadi mungkin sampai di sini saja. Ya, satu lagi giveaway paling lambat besok hari Selasa akan saya kirim. Oke. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.